Jadi Islam yang satu bukan dilema. Yang dilema itu kita yang mau mengikuti hawa nafsu kita, mau mengikuti kemauan kita, orang Tegal bilang sakarepe dewe. Ini yang repot. Jadi kalau ada orang mau memecah belah, mengadu domba, menyebarkan fitnah, musuhi sana, musuhi sini, syaitan dan kaki tangan. Begitu juga kita membela saudara-saudara kita di Iran yang diserang oleh pihak Zionis. Pembelaan kita atas dasar wala kita kepada Islam bukan berarti wala kepada Syiah. Begitu juga Syiah yang memberikan dukungan kepada kaum muslimin di Gaza, walanya bukan wala Syiah, wala kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Begitu juga riwayat-riwayat, ini riwayat sahih katanya secara sanadnya. Cocokkan dengan kitab Allah, karena kesahihan suatu hadis itu bukan hanya dari segi sanad, tapi dari segi matannya. Kalau sejalan sesuai dengan kitab Allah, maka kita ambil. Hasil TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah, dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Ummatan Wahidah yang akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Hamzah dan Baba. Ustadz, banyak dari kami anak muda zaman sekarang yang sering merasa hampa, gelisah, dan kehilangan arah. Walau hidup terlihat normal, kadang kami sadar ini karena iman kami lemah dan sudah lama tidak benar-benar dekat dengan Al-Quran. Jujur, buka media sosial lebih sering daripada baca mushaf. Kalau dengar ayat pun rasanya nggak menyentuh hati. Kenapa bisa seperti ini Ustadz? Dan bagaimana cara kami memperbaiki diri biar hati ini bisa kembali hidup dan tenang dengan iman dan Al-Quran? Tapi bukan karena dipaksa atau sekedar rutinitas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat Ummatan Wahidah, sebenarnya di dalam pertanyaan telah terdapat jawaban. Dalam pertanyaan telah terdapat jawabannya. Hatinya yang gersang, yang keras, yang tidak mudah tersentuh oleh Al-Quran, karena hati tersebut jarang disirami dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam suratul Hadid, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun.
I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala menegur sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang serius. Yang diberikan peringatan di sini sahabat-sahabat Nabi ya, yang kurang serius, kurang khusyuk dalam merenungkan apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka dari ayat-ayat, serta mempelajari dan merenungkan kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan dalam kitabnya. Karena terlalu lama ya, hati mereka terpisah dari apa? Dari Al-Quran. Tidak khusyuk dalam meresapi dan membaca ayat-ayatnya. Lama-kelamaan sebagaimana ahlul kitab sebelum mereka, hati mereka mengeras. Hati mereka mengeras. Jadi apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman antakhsha qulubuhum li dzikrillah, untuk menghusyukkan hati mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, zikir. Merenungkan ayat-ayat Allah juga di samping membaca tasbih, tahmid, takbir. Begitu juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir yang paling utama adalah membaca dan merenungkan Al-Quran. Karena Allah perintahkan Rasulnya, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Jadi apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam berzikir kepada Allah, juga dalam merenungkan kebenaran yang Allah turunkan dalam kitabnya. Jangan mereka ikut-ikutan para ahli kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, karena jauhnya ya, atau jarangnya mereka mengkhusyukkan hati mereka merenungkan ayat-ayat Allah. Faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka mengeras. Wa katsirum minhum fasiqun, akhirnya kebanyakan dari mereka berbuat kefasikan. Karena hati begitu mengeras, di saat diberikan peringatan tidak tersentuh. Tapi hati yang selalu merenungkan ayat Allah, mengkhusyukkan hatinya untuk meresapi petunjuknya, banyak berzikir mengingat Allah, ini hati yang dijaga oleh Allah. Hingga Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tentram dengan berzikir dan mengingat Allah. Lalu Allah terangkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir dan mengingat Allah, baru kalbu kita ini akan tentram dan damai. Tidak ada yang bisa membuat hati tentram kecuali dengan berzikir dan mengingat Allah. Allah yang menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, baru kalbu kita yang tadinya goyah, yang resah, yang gelisah, yang gundah gulana, yang tidak fokus akan kembali tenang. Nah, pada saat kita dalam keadaan seperti ini, kita menyadari bahwa kita sedang sakit, hati kita juga gundah dan kosong. Nah, kita banyak-banyak beristighfar, kemudian kita kembali membaca Al-Quran. Pada saat pertama kali, mungkin agak berat. Karena terlalu lama kita meninggalkan Quran. Pertama-tama akan terasa berat. Kedua kali dia akan lebih ringan. Begitu kita mulai membaca berulang kali, hati kita menikmati, meresapi, hati kita akan kembali tenang dan terang. Jadi kepada saudara ummatan wahidah, hendaknya Anda berupaya untuk kembali membaca Al-Quran, meresapinya. Insya Allah jiwa Anda akan kembali tentram, kembali tenang, kembali mendapatkan cahaya dari Tuhan kita semuanya. Dan Allah akan tunjukkan jalan kita.
Dan hati kita yang tadinya keras akan kembali melembut. Dan memang Al-Quran merupakan apa? Merupakan ghidha, merupakan makanan bagi apa? Nutrisi bagi apa? Bagi hati kita semuanya. Sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan Al-Quran ini sebagai ruh yang menghidupkan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Sebagaimana ruh yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh kita menghidupkan kita, maka Al-Quran sebagai ruh yang akan menghidupkan jiwa kita. Jadi begitu kita jauh dari Al-Quran, lama-kelamaan jiwa kita akan apa? Akan mati. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita semua untuk selalu benar-benar khusyuk dan banyak bertafakur dalam mengingat Allah dan membaca ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita jauh dari Al-Qur'anul Karim, maka berarti pegangan kita dengan Allah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lepaskan. Karena Al-Quran adalah hablullahil matin. Al-Quran ini tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Sekaligus juga menghubungkan kita sebenarnya dengan Rasulullah SAW. Kalau kita tinggalkan, berarti kita tidak ada pegangan nantinya. Oleh karena itu, setan berkesempatan untuk menggoda kita, mengombang-ambingkan kita. Awmiya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang melupakan dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah, kita bisa mengenal Allah dari firman-firmannya dari Al-Quran. Maka kita akan diliputi nanti oleh syaitan. Maka syaitan akan menjadi teman dekat kita. Dia akan membawa kita kepada apa yang dia inginkan. Dijauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya jiwa manusia ini kan terdiri dari unsur-unsur yang bersifat duniawi, bersifat tanah, yaitu unsur jasadi ini. Memang kita ini diciptakan dari tanah, ya. Dan ini cenderungannya ke tanah seperti itu, ke sifat-sifat duniawi. Ada juga unsur yang bersifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu roh ini, roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jiwa kita ini berada di antara itu. Kalau kita jiwanya selalu dekat dengan Allah, disirami dengan ayat-ayat Al-Quran, selalu merenungkan ayat-ayat Al-Quran, kita akan, jiwa kita ini akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau selalu gandrung kepada dunia, kepada yang bersifat materi, kita akan terus terpuruk. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menceritakan dalam surah Al-A'raf, ya, Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 175-176 yang menggambarkan bagaimana orang yang cenderung kepada dunia. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansarqa minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka, ya, tentang berita orang yang sudah kami berikan kepadanya itu ayat-ayat kami. Tapi fansalakha minha, dia melepaskan diri dari ayat tersebut. Dia tinggalkan ayat tersebut. Nah, pada saat itu ketika dia meninggalkan ayat-ayat Allah, ya seperti tadi Umiyah an dzikrir rahman, ya setan masuk. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Syaitan cari-cari kesempatan. Jadi di sini jangan sampai kita lupa dari Al-Quranul Karim sebagai tali untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini Allah gambarkan walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Kalau kami kehendaki, ya, kami angkat dia ya, dengan ayat-ayat tadi. Tapi bagaimana dia sudah dikuasai oleh nafsu dunia, walakinnahu akhlada ilal ard. Dia malah lebih pengen ke dunianya itu. Jadi lebih diikuti keinginan-keinginan duniawinya, ya, dia tinggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran bagaimana orang, ya, ketika dia meninggalkan Al-Qur'an, bisa dia ombang-ambingkan, apalagi zaman sekarang. Begitu banyak godaan-godaan, begitu banyak isu-isu dan tipu daya syaitan, baik itu melalui orang-orang yang memang dia berperilakunya memang sudah buruk, atau orang-orang yang berpakaian ustadz, berpakaian dai, tapi membuat orang jauh dari Al-Quran, membuat orang berpecah belah seperti itu, ya, karena dia bingung, ya, karena pegangannya yaitu Al-Quran dia tinggalkan, sehingga sampai ada orang yang pesimis, katanya, apakah mungkin bisa kita ini bersatu seperti itu? Ya, karena lihat bagaimana perpecahan di antara kaum muslimin, perselisihan di antara mereka seperti itu, saling menghujat dan membuat umat di bawah menjadi bingung. Tapi kalau kembalinya kepada Al-Quran, Al-Quran dijadikan pegangan, ya, maka persatuan di antara kaum muslimin bukan merupakan suatu kemustahilan, karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah mempersatukan mereka dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Berkaitan sama umatan wahidah atau satu Islam itu, banyak masih sepertinya banyak kebingungan karena, dan juga bertanya-tanya apakah mungkin Islam itu bersatu, apakah persatuan umat Islam itu hanyalah sebuah idealisme saja atau bisa benar-benar diwujudkan, dan apa yang dimaksud dengan persatuan Islam itu? Apakah menyeragamkan pemikiran atau menyatukan visi dalam keberagaman? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pula yang disampaikan oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam. Itu pula yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa, yang disampaikan juga oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan itu juga wasiat yang disampaikan oleh Yakub untuk anak-anaknya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Jadi yang disampaikan Nabi Ibrahim dan diwasiatkan pada anak-anaknya, disampaikan oleh Yakub dan diwasiatkan pada anak-anaknya. Begitu pula para nabi yang datang setelah itu. Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW semuanya menyeru, mengajak umat manusia untuk
bersama-sama mengislamkan diri mereka kepada Allah. Siapa saja yang berpaling meninggalkan ajaran Ibrahim berarti orang yang memang ada gangguan pada jiwanya. Sungguh kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia dan di hari akhirat dia termasuk dari hamba-hamba Allah yang saleh. Ketika Tuhannya berkata pada Ibrahim, aslim, serahkan jiwa dan ragamu seluruhnya. Dan seluruh miliknya termasuk anaknya pun dipersembahkan teruntuk Allah. Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan seluruh hidupku teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu juga yang disampaikan Balqis di samping Sulaiman. Rabbi inni aslamtu nafsi, Rabbi inni zalamtu nafsi, wa aslamtu ma'a Sulaiman. Wahai Tuhanku, aku selama ini telah menganiaya diriku. Sekarang aku pasrahkan jiwa dan ragaku bersama Sulaiman kepadamu ya Allah. Itu juga yang diucapkan Nuh jauh-jauh hari, wa umirtu an akuna minal muslimin. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Allah Isa, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratum mustaqim. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, dari mulai wasiat Ibrahim. Pertama Allah minta kepada Ibrahim untuk berserah diri kepada Allah. Kemudian Ibrahim berwasiat pada anaknya. Ibrahim menyampaikan wasiat ya kepada anak-anaknya, begitu juga Yakub. Wahai anak-anakku, Allah telah memilih bagi kalian ad-din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah. Berarti dinnya adalah Islam. Am kuntum syuhada, apa kalian ikut menyaksikan idhawa Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub berada pada saat-saat sakaratul maut. Idh qala li bani, ketika dia bertanya pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah setelah aku kembali kepada Allah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami hanya akan menyembah Tuhan dari ayah-ayahmu Ibrahim, kemudian Ismail, Ishak, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Hanya kepadanya berserah diri. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Jelas sekali. Jadi yang dibawa Nabi kita maupun yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya adalah Islam. Kalau kita memilih selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang memilih selain Islam sebagai jalan hidupnya, maka sekali-kali dan selamanya tidak akan diterima daripadanya. Dan di hari akhirat dia termasuk dari orang yang merugi. Ketika orang Yahudi sama orang Nasrani berkata kepada kaum muslimin, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani, kalian akan mendapatkan hidayah. Dijawab oleh Allah, ini enggak benar, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tapi katakanlah, ya, yang benar itu adalah jejak langkah Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk dari orang musyrik. Lalu Allah menyeru kepada kita semua, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tapi katakan beramai-ramai, kami beriman kepada Allah. Apa yang diturunkan juga kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa yang itu kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, ya. Kemudian kepada Yakub, wal asbat, dan nabi-nabi dari anak keturunannya. Dan apa yang diberikan kepada siapa? Wa ma utiya Musa wa Isa, yang diberikan kepada Musa maupun Isa. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan Allah kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan satu pun dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri.
Dan Islam ini dialah satu-satunya sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Dialah celupan Allah. Nama ini ya, juga yang mengandung uniform, ya, seragam. Dialah satu-satunya celupan Allah. Adakah yang lebih baik daripada sibghatullah? Daripada nama Islam tersebut. Dan kami hanya kepadanya mengabdi. Nah, dalam surah Al-Imran Allah dengan tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui di sisinya, yang diterima hanyalah Islam. Itu berserah diri kepada Allah. Dan satu-satunya nama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi jelas wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara ahli kitab atas dasar kebodohan. Melainkan setelah datangnya ilmu kepada mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, fanatisme mereka, akhirnya mereka bergolong-golongan. Jadi kalau ajaran Nabi kita dan ajaran para Nabi sebelumnya satu, seharusnya umat satu Nabi juga apa? Semuanya bersatu dalam berserah diri kepada Allah. Kalau orang mengatakan bahwa satu Islam merupakan sebuah dilema, sebagaimana yang ditulis ya oleh Bapak Jalaluddin Rahmat atau Ustadz Jalaluddin Rahmat. Satu Islam merupakan sebuah dilema. Sebetulnya yang dilema itu bukan Islam. Orang Islamnya yang mengikuti para ahli kitab yang mau bercerai-berai. Jadi kalau seandainya 5 miliar umat Islam, 4,9, 4 miliar 900 juta. Mereka bercerai-berai, ya, tidak mau bersatu dalam Islam. Bukan berarti merubah Islam ini yang satu, yang sama, menjadi apa? Islam yang bermacam-macam. Yang lain bukan Islam. Yang Islam hanya saya. Jadi kalau cuma 100 juta dari 5 miliar, maka yang Islam satu. Yang 4,9 juta justru yang hidup dalam dilema. Yang hidup di jalan yang tidak jelas. Imam Syafi'i ridwanullahi alaihi, Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian para imam dari keluarga Rasul, begitu juga para sahabat Rasul. Tidak ada satupun dari mereka yang mengajak kepada selain Islam. Semua mengajak agar berkumpul dalam Islam. Jadi sebetulnya yang benar harus mengikuti yang salah, apa yang salah disesuaikan yang benar. Jadi kalau umat Islam bercerai-berai saat ini bergolong-golongan, hingga Allah nyatakan mereka sebagai orang-orang yang musyrik, apakah berarti Islam harus disesuaikan dengan mayoritas umat Islam yang bercerai-berai? Yang satu mengatakan ana Syi'i, yang satu mengatakan ana Sunni, yang satu mengatakan ana Sufi, yang satu ana Salafi. Apakah Islam harus direvisi, dirubah, disesuaikan dengan umat Islam yang bercerai-berai? Oleh karena itu dalam satu hadis, ya, diriwayatkan dari Tirmidzi dan banyak rawi yang lain. Hadis ini hadis ahad, tapi hadis ini justru menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran tadi. Iftaraqat al-Yahud ila 71 firqah. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Angka 70 ini menjelaskan jumlah yang banyak. Lalu umat Nasrani akan terpecah belah lebih banyak lagi, sebanyak 72. Umat Islam akan berpecah belah lebih banyak lagi dari mereka. Terpecah menjadi 73 golongan. Ini sebagai perumpamaan bahwa perpecahan di tubuh umat Islam akan lebih banyak daripada perpecahan di tubuh Nasrani. Nasrani lebih besar daripada orang Yahudi.
Lalu Rasulullah dengan tegas mengatakan semuanya dalam api neraka kecuali satu. Yang satu ini bukan Syiah, bukan Sunnah, bukan Salafi, bukan Sufi, juga bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan. Yang satu ini adalah yang berserah diri kepada Allah. Man aslama wajhahu lillah. Orang yang betul-betul mengabdi kepada Allah dan mau bersatu di jalan Allah. Dia tidak mau diajak berpecah belah ke sana maupun kemari. Jadi jangan Salafi menganggap kamilah al-firqatun najiyah. Dari mana? Ada nggak keterangan bahwa Salafi merupakan golongan yang selamat? Atau Syiah merupakan golongan yang selamat? Ada nggak? Atau katakan madhab sunnah, bukan sunnah Rasul. Kalau sunnah mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul ya satu dalam Islam. Ada nggak yang mengatakan bahwa sunnah yang diwakili oleh Asy'ari, Maturidi, atau oleh Salafi, ya, mereka bakal menjadi golongan yang selamat? Gak ada sama sekali. Tapi kalau Islam dengan nilai-nilai yang diterangkan Al-Quran, yang memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah, dan juga mentauhidkan kalimat kita, itu Quran dengan jelas mengarah ke sana. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah juga mengingatkan agar di tengah-tengah umat ini tampil segolongan yang mengajak pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka lah golongan yang beruntung. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Allah juga berikan peringatan, bahkan ancaman. Ini bukan kata saya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian seperti mereka-mereka yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang terang benderang. Bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan adab yang maha besar. Yang bicara bukan apa? Bukan Rasul, bukan sahabat, bukan keluarga Rasul, bukan saya, tapi Allah. Allah mengingatkan kita agar tidak ikut orang-orang sebelum kita. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya perintah Allah dengan tegas agar kita menegakkan agama Allah dan bersatu di dalamnya. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Jadi tetap yang menjadi apa? Semboyan bagi kita adalah Islam dan Muslimun. Jadi kita ketemu sama orang NU, ana muslim wa anta muslim. Wa nahnu muslimun. Ketemu juga sama orang Persisnya, sama orang Muhammadiyahnya. Bertemu juga dengan orang-orang yang menamakan sebagai Ahlus Sunnah atau yang menamakan Syiah. Selagi mereka beriman kepada rukun iman yang sama, berpegang pada rukun Islam yang sama, mereka juga mengikuti Al-Quran, ya, mereka juga mengaku bahwa mereka beriman kepada Rasul, mengikutinya, maka dalam hal ini kita bersaudara. Adapun kalau ada perbedaan pendapat dan pandangan, duduk sama-sama sebagai saudara yang bersatu dalam Islam. Diskusikan, kita bisa menemukan titik temu. Kalau ada perbedaan, ternyata tidak ada kesepakatan disebabkan sudut pandang yang berbeda dan masing-masing berdalil, kita hargai, semoga Allah menerima amal kamu dan amal saya. Semoga kita bersama-sama berkumpul di taman surganya. Semoga kita menjadi sebaik-baiknya pengikut Rasul. Mari kita perjuangkan yang disepakati. Kita berlapang dada pada yang berbeda. Sekarang kita berhadapan dengan Zionis yang sedang memerangi saudara kita. Kita bersatu. Jangan satu maju, satu apa? Lengkap. Begitu juga. Mari kita sholat bersama-sama. Berjamaah di rumah Allah Ta'ala. Yang satu kunut, satu tidak kunut. Bukan persoalan. Yang satu meletakkan tangan di sini. Yang satu meluruskan. Ini bukan merupakan hal yang menjadi pembicaraan Al-Quran atau pembicaraan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya dalam pendapat dan fikih, ya, kata fikih itu fa'ilnya siapa? Manusia. Tapi kalau syariat yang menjadi fa'il, yang menurunkan Allah.
Dalam syariat kita bersatu yang disepakati, adapun yang tidak dijelaskan dalam syariat, tapi disimpulkan oleh ijtihad para ulama, karena berubah-ubah setiap saat, setiap waktu, hendaknya kita menghargai dong saudara kita, cintai saudara kita, dan doakan agar dia diterima. Kalau kita salah berijtihad, mengambil pendapat, minta pada Allah untuk dapat ampunannya. Kalau saudara kita yang salah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan. Oleh karena itu orang-orang besar yang berilmu tidak seperti orang bodoh di bawah zaman sekarang nih. Imam Syafi'i sebagai contoh, imam bagi seluruh pengikut Syafi'i, tapi nggak diikutin. Imam Syafi'i dengan legowo mengatakan pendapat saya ini shawab menurut saya, tapi bisa saja salah. Namanya pendapat. Pendapat orang lain salah menurut saya, tapi bisa saja dia yang benar. Seperti Abu Bakar aja mengatakan yang hidup bersama Rasul, ini pendapat saya. Kalau benar dari Allah, kalau salah kembali kepada saya dan syaitan. Tapi kalau sudah syariat Allah, kita wajib bersatu. Jadi sebetulnya Islam yang satu ini bukan sebuah dilema, tapi sebuah keharusan. Dan dia merupakan apa? Hal yang tidak dapat dipisahkan dari tauhidullah. Oleh karena itu, kenapa kita mengajak untuk bisa berlapang dari dalam perbedaan pendapat, saling menghargai, jangan kita mencaci, memaki orang lain, tapi dalam prinsip kita bersatu. Jadi Islam bisa satu. Dan jangan kita menamakan diri kita dengan nama-nama yang bermacam-macam. Cukup nama Islam yang Allah berikan, kita nggak puas. Ada yang lebih baik dari Islam. Inna dina indallahil Islam. Ala lillahi dinul khalis. Yang diterima di sisi Allah hanya pengabdian yang benar-benar tulus dan murni, yaitu Islam. Nah begitu kita mengislamkan hati kita kepada Allah, pasti kita akan bersatu. Kita akan saling mendoakan saudara kita. Jangan seperti yang kita jumpai saat ini, hiruk pikuk di media sosial kita, yang isinya waliyadzubillah, muntahan dari kata-kata kotor, fitnahan, cacian, makian, bahkan menempatkan dirinya sama dengan kedudukan Allah yang menghakimi orang lain. Kalau kita melihat yang lahir itu baik dan benar, kita hargai. Itu tugas kita. Kalau kita melihat yang dilahirkan ditampakkan salah, tegur. Lakukan perbaikan. Jangan kita mengatakan mana mungkin kita bersatu. Akidah kita berbeda. Tuhan kita berbeda. Saya mau tanya, semenjak kapan akidah dijadikan sebagai tolok ukur? Semenjak kapan? Zaman Rasul nggak ada. Tapi siapa saja yang yashhad an la ilaha illallah wa yuqimus shalah, kemudian wa yu'tiz zakah, wa yasumu ramadan, kemudian wa yahujjul bait, itu saudara kita. Iman juga jelas kalau akidah. Iman jelas, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin bir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau ada kesalahan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Islam yang satu ini bukan berarti kita menyamakan seluruh pendapat. Bisa beku Islam kalau seperti ini. Pendapat dan pemikiran boleh berbeda. Boleh berbeda. Tapi tetap di bawah frame syariat. Di bawah frame Islam. Jadi kita berdiskusi sebagai saudara untuk mencari mana yang terbaik. Bukan berarti bersatu dalam Islam, kita menutup pintu perbedaan, mustahil. Karena kalau satu objek dipandang dari berbagai macam sudut, bisa melahirkan kesimpulan yang berbeda. Betul nggak? Jadi kita menaburkan rahmat. Saya nggak pernah menganggap orang-orang ya, katakan NU atau Muhammadiyah bukan Islam. Atau katakan Syiah Sunnah bukan Islam, saya nggak berani sama sekali. Mereka saudara kita. Kita mengajak bersatu dalam Islam, bekerja untuk Allah dalam Islam. Ya.
dan saling menasihati satu sama lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi Islam yang satu bukan dilema. Yang dilema itu kita yang mau mengikuti hawa nafsu kita, mau mengikuti kemauan kita, orang Tegal bilang sakarepe dewe. Ini yang repot. Betul nggak? Kalau setiap orang mengikuti kemauannya bagaimana? Oleh karena itu kenapa Allah turunkan neraca bagi kita agar kita semua kembali kepada neraca tersebut. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila apa saja yang kalian perselisihkan kembali kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikan pada Allah. Kalau kita mau menerima, kita beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim sebagai pemberi keputusan dalam perselisihan mereka, kemudian mereka menerima di hati mereka tanpa ada keberatan dan pasrah dengan sepenuhnya. Ini merupakan apa? Merupakan keterangan yang tegas dari Allah. Yang saya sampaikan semua merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam yang satu bukan berarti kita apa? Menyatukan semua pendapat dan pemikiran manusia. Kita belajar dari pemikiran manusia. Kita saksikan bagaimana pemikiran Jeffrey Lang. Ya. Begitu juga kita dengarkan pemikiran Maurice Bucaille dalam penelitian dia. Roger Jarudi. Betul enggak? Pemikir-pemikir Islam kan? Di samping mufakir Islam, kita saksikan termasuk kita mengambil manfaat dari Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Malik. Ke atas dari keluarga Rasulullah, baik itu Imam Ja'far as-Sadiq, Musa al-Kazim, kita meningkat ke atas ya, seperti Muhammad al-Bagir, Ali Zainal Abidin. Ini semua sebenarnya merupakan imam-imam yang dihormati oleh kalangan ahlu sunnah. Tapi semenjak hati sebagian orang bengkok, penuh kebencian dengan keluarga Rasul, sebagaimana sebagian juga orang punya kebencian terhadap sahabat-sahabat yang mulia, Allah bengkokkan mereka. Ini yang dikatakan apa? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Syiah atau sunnah yang hatinya tidak bersih, mereka dijauhkan dari hidayah Allah. Jadi kalau ada orang mau memecah belah, mengadu domba, menyebarkan fitnah, musuhi sana, musuhi sini, syaitan dan kaki tangannya. Sadar atau tidak sadar. Tapi yang mengajak kembali kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, dan mereka mengumumkan, memproklamirkan, wa nahnu lahu muslimun, mereka lah orang-orang yang akan selamat di hari kemudian nanti. Jadi saya nggak menunjuk fulan wala fulan. Saya khawatir terhadap diri saya. Takut sampai terjebak oleh perangkap syaitan. Jadi kita ingin bersatu bersama para ulama, para asatidz. Demikian pula kepada masyarakat Islam seluruhnya untuk bersatu dalam agama Allah. Insya Allah di masa akan datang Islam yang satu ini betul-betul akan menyebar. Karena mereka sudah merasakan wailat, penderitaan akibat perpecahan bukan membuat mereka maju, membuat mereka mundur gulineng. Ini yang terjadi. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya kita berharap bisa menjadi pelopor-pelopor yang mengajak bersatu dalam Islam. Hati kita dibersihkan dari kebencian, permusuhan sebagaimana doa yang Allah ajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan bersihkan hati kami dari kebencian dan permusuhan. Ampuni dosa kami ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan golongan ketiga yang disebutkan Allah setelah kaum Muhajirun dan Ansor. Nah kita ingin masuk dalam golongan yang ketiga, bergabung dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kita membela saudara kita di Gaza. Kita membela saudara kita juga di Myanmar. Kita membela saudara-saudara kita juga di seluruh penjuru dunia. Bahkan kalau ada orang yang dizalimi dari orang di luar Islam, kita wajib bela dia. Begitu juga kita membela saudara-saudara kita di Iran yang diserang oleh pihak Zionis. Pembelaan kita atas dasar wala kita kepada Islam bukan berarti wala kepada Syiah. Begitu juga Syiah yang memberikan dukungan kepada kaum muslimin di Gaza, walanya bukan wala Syiah, wala kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Nah kita berlomba-lomba, biar nanti dihisab di hari kemudian nanti, Allah yang menentukan, jangan tepuk dada lebih dulu.
Jangan kita memberikan nilai terlalu tinggi buat diri kita, sampai di akhirat ternyata apa? Dicoret sama Allah Ta'ala karena isinya kebencian dan permusuhan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tadi dari pertanyaan yang meragukan persatuan Islam tadi sudah dijelaskan. Bahkan dulu suka kita dengar, oh Sunni dengan Syiah itu bagaikan minyak dan air, nggak bakal bersatu katanya. Iya, nggak bakal bersatu kalau kuncinya nggak dipakai. Kuncinya apa untuk persatuan? Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Imran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Identitasnya adalah muslim, bukan yang lain. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dalam akhir surah Hajj. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai muslimun. Kita dinamain sebagai muslim, kok kita ganti dengan nama-nama yang lain? Allah ingatkan, ya, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Nah, ini artinya kita secara sikap kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepadanya, tunduk kepadanya. Kalimat muslim ini seperti itu, dari kata aslama yuslimu. Secara identitas adalah kita sebagai muslim. Ya. Kemudian kuncinya, ya, agar supaya bisa mati dalam keadaan muslim, dan juga sekaligus kunci agar supaya kita bisa bersatu dalam Islam ini adalah kuncinya apa? Yaitu bihablillah. Allah sebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillah. Apa itu hablullah? Tali Allah. Ini tali Allah jelas ditafsirkan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian burhan dari Tuhan kalian. Suatu hujjah, argumen, ya, nur, ya, semuanya ini yang menunjukkan kepada Al-Quranul Karim. Telah datang kepada kalian, yaitu Al-Quran, dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ayat ini berbicara tentang Al-Quran. Dan kami turunkan kepada kalian nur, cahaya yang jelas, terang benderang, yang akan menerangi segala sesuatu yang gelap. Ini berbicara tentang Al-Quran ini. Ya, yang Allah turunkan kan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya, fa ammal ladzina amanu billah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh bihi dengan Allah dan juga dengan Al-Qur'an. Maksudnya dengan ayat sebelumnya ini bihi bil Qur'anil Karim. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Jadi hablullah di sini yang Allah terangkan dalam surah An-Nisa yaitu Al-Quran. Ya. Dalam hadis Nabi, ya, Rasulullah SAW katakan bahwa Al-Quran adalah hablullahil matin wassiratul mustaqim. Ya, Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Ya. Dan dia adalah jalan yang lurus. Jadi kuncinya kalau mau bersatu harus jadikan Al-Quran seperti saya terangkan tadi. Jadikan referensi, jadikan tolak ukur, jadikan mizan. Bukan yang jadikan tolak ukur qaul fulan, riwayat dari fulan. Masing-masing kelompok ada riwayat. Masing-masing kelompok punya qaul ulamanya masing-masing. Tapi hendaknya
segala riwayat, semua perkataan kembalikan kepada Al-Quran. Sampai dari keluarga Nabi pun mengatakan dari A'immah, dari Ahlul Bait, dari Imam Ja'far as-Shadiq maupun Imam Muhammad al-Baqir mengatakan, idza rawaitum anni wa an abi wa an jaddi wa an Rasulillah fa'aridu ala kitabillah. Kalau kalian meriwayatkan dariku, dari ayahku, kakekku, ya, cocokkan dulu dengan kitabullah. Jadi kita cocokkan dengan ini sesuai enggak dengan kitabullah. Begitu juga riwayat-riwayat, ini riwayat sahih katanya secara sanadnya. Cocokkan dengan kitabullah karena ya, kesahihan suatu hadis itu bukan hanya dari segi sanad tapi dari segi matannya. Kalau sejalan sesuai dengan kitabullah maka kita ambil. Ya, fama wafaqahu fakhudhu wa ma khalafahu fatruku. Jadi kalau yang sesuai dengan kitabullah ambil, pakai. Tapi kalau enggak sesuai tinggalkan, fatruku. Ini prinsipnya, ini kunci. Kunci untuk bisa bersatu. Bersatu dalam apa? Yaitu bersatu dalam keimanan, ya, dalam keislaman tadi. Karena saya sudah jelaskan tadi, kaidah-kaidahnya jelas, ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ini. Bukan bersatu dalam sesuatu yang masing-masing dimiliki oleh kelompok-kelompok tadi. Dengan istilah akidah beda seperti itu. Masing-masing punya akidah. Yang dirinci masing-masing, yang dikumpulkan sendiri. Enggak bakal, kalau seperti itu, bersatu dalam kita enggak bakal ketemu. Tapi kita bisa bersatu adalah dalam keimanan, keislaman. Ini adalah persatuan yang akan mengokohkan kaum muslimin, menguatkan kaum muslimin. Ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ada antara Aus dan Khazraj, Allah persatukan. Antara Muhajirin dan Ansar, Allah persatukan. Rasulullah satukan, Rasulullah persaudarakan. Karena ya, mereka bersaudara. Yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Sungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara. Ya. Adapun kalau apakah ini semuanya berarti kita satukan semuanya? Masing-masing ada punya pendapat dalam hal berbagai hal. Perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan. Beda. Memang kita ini Allah ciptakan nggak sama semuanya. Inilah keunikan manusia namanya. Tidak seperti kerbau, harimau, sama semuanya seperti itu. Manusia inilah keunikannya, memiliki perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan dalam hal ya, bakatnya, kemampuannya, pandangannya, kecenderungannya, fashionnya kita bilang. Kan seperti itu. Sehingga ada kelompok kumpulan misalnya insinyur, dokter, karena mereka satu visi. Ya, orang-orang sufiun misalnya ahli tasawuf, karena mereka suka berzikir seperti itu. Kumpulan ahli fikih dan sebagainya. Itu nggak masalah seperti itu, tapi harusnya mereka bersatu dalam keimanan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam akhir surah Hud, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, bisa saja Allah jadikan manusia itu sama semuanya. Oh, semuanya jadi muslim semuanya. Enggak. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa beda-beda. Karena ya, mereka ya, Allah ciptakan seperti itu. Berbeda-beda. Tapi berbeda ini jangan ya, menjadikan ya, pertikaian di antara mereka. Wala tanaza'u fatashyalu hukum wala tatafarraqu. Perbedaan ini, perbedaan masing-masing, ya, perbedaan masing-masing punya pendapat begini begitu. Jangan menjadikan itu perselisihan, ya, pertikaian, permusuhan, bahkan bisa mengeluarkan orang menjadi musyrik, menjadi musyrik, ya. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, seperti itu. Nah, ini dilarang ya perbedaan ini. Jadi wala yazaluna mukhtalifin di sini mereka senantiasa memang beda-beda, tapi perbedaan ini bisa
menimbulkan perselisihan. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati oleh Allah artinya yang mereka senantiasa berpegang teguh kepada tadi, ya, kepada hablullah tadi. Mereka senantiasa akan mendapatkan rahmat Allah. Walaupun beda-beda ya, pendapatnya dalam hal-hal yang lain, hal furu, mereka tetap kasih sayang di antara mereka, saling bantu di antara mereka. Karena Rasulullah SAW katakan, bagaimana saudara kaum mukminin ini bersaudara, ya. Dalam suatu hadisnya, al-muslim akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu, kullul muslim al-muslim haramun, irduhu wa maluhu wa damuhu, at-taqwa hahuna. Ini diriwayatkan ya oleh Imam Muslim ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seorang muslim itu saudara-saudara muslim yang lainnya. Ya, dia tidak mengkhianatinya, ya, saudaranya lagi berperang dengan musuh dikhianatin, ya, dikhianatin, ya, sekarang macam-macam, ya, dikecam, wala yakhdhuluhu wala yakdzibuhu, enggak dibohongin, ya, wala yakhdhuluhu, enggak dibiarkan dia perang sendiri, ya, enggak dibiarkan dia kesusahan, menderita. Seperti di Gaza dihancurkan, nggak dibiarkan. Ini ciri seorang muslim. Kata Nabi ini. Dan ini juga sesuai dengan Al-Quran. Ya, bagaimana kita ini bersaudara. Bagaimana kalau saudara kita sedang dibunuhin, ya, ditindas, dibom. Jangan dibiarkan seperti itu. Disinilah akan dilihat, diuji keimanan kita. Sebenarnya peristiwa yang terjadi di Gaza sebenarnya, atau misalnya perang antara Iran dan Israel, itu sebenarnya bukan saja ujian buat mereka. Ini ujian untuk kita. Kita diuji nih. Keimanan kita benar enggak? Sebab banyak orang mengatakan kami beriman. Dan iman dan amal soleh ini adalah kunci untuk orang bisa masuk surga di akhirat nanti. Bisa selamat. Tanpa iman amal kita walaupun segunung, selangit banyaknya, ya, tanpa iman itu semuanya sia-sia. Nah, keimanan kita diuji. Tahu, pernah dengar hadis Nabi, kita dulu sering baca waktu masih di pesantren. Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una aw wasittuna syu'bah. Iman memiliki 70 atau 60 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya adalah, yang sebagai pongkolnya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini pongkol keimanan. Kalau ada seorang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dia seorang muslim. Dia saudara kita. Rasulullah bilang afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha, dan yang paling rendah dari keimanan, ibaratnya cabangnya yang paling kecil seperti itu, apa? Imatatul adza anit thariq. Apa itu imatatul adza? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa ini maksudnya? Artinya kepedulian kita terhadap saudara kita. Jadi kita bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, peduli nggak kita sama orang? Apalagi sama saudara kita. Sampai kalau ada di jalan ini, oh ada beling di jalan, ada lubang. Kita tutupin, kita singkirkan. Karena takut nanti saudara kita jalan ke sini kena beling. Ini dihitung dari bagian dari keimanan. Apalagi yang jelas-jelas saudara kita dihancurkan, dimusuhi, diperangi. Kita nggak ada sama sekali kepedulian kita. Silakan introspeksi diri. Masih adakah keimanan di dalam hati kita? Ya, kita khawatir nanti kita meninggal bukan dalam keadaan muslim, naudzubillah. Pada saat itu kita membanggakan kita sudah punya banyak amal, kita punya salat. Tapi salat tidak didasari atas keimanan. Ya, seperti salatnya orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka juga salat orang munafik. Ya. Ya. Mereka juga beramal, mereka juga pergi haji seperti itu, tapi ya, kalau tidak didasari oleh tadi keimanan, dan cabang yang iman yang paling rendah adalah tadi
Bagaimana? Dia punya nggak kepedulian? Kita juga lihat kan dalam surah Al-Ma'un bagaimana fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini gambaran bagaimana seorang itu bukan hanya dilihat keimanan itu adalah bukan saja dalam hablum minallah, hubungan baiknya kepada Allah, tapi juga kepeduliannya kepada sesamanya, ya, apalagi kepada kaum muslimin, kaum mukminin, karena mereka itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya, orang mukmin dengan sesama orang mukmin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka saling bantu-membantu di antara mereka, saling kasih mengasihi di antara mereka, ya. Mereka pelindung bagi yang lainnya, saling melindungi. Jadi aulia itu seperti itu. Jadi ini kuncinya, ya, agar kaum muslimin bisa bersatu. Jadikan Al-Quran sebagai tolak ukur, jadikan Al-Quran sebagai mizan, jadikan Al-Quran sebagai pegangan bagi kita, ya. Tapi ayat Qurannya, ya, harus kita patuhi benar. Jadi bukan ada ayat Quran tapi digiring untuk kepentingan kelompok. Tidak. Apa yang dikatakan Al-Quran, di mana Al-Quran saling menafsirkan satu dengan lain, itu yang harus kita ikuti. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Jazakumullah khair Baba Ustadz Hamzah atas penjabarannya dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah, Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.